Menteri Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwasanya tidak ada haji dari Indonesia pada tahun ini. Nah, sahabat, sedih rasanya hati ini, dan hati ini bertanya gitu, kenapa hajian dari Indonesia pada tahun ini tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Habibur Rahman. Semoga sahabat semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kali ini saya akan menuju ke Masjidil Haram, dan ntar kita akan sama-sama melihat kondisi dan situasi di Masjidil Haram. Baik sahabat, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Alhamdulillah sahabat, sekarang saya berada di pelataran Masjidil Haram. Tadi kita agak terlambat masuk ke Masjidil Haramnya, makanya kita nggak bisa masuk ke lantai 1, tidak bisa masuk ke sholat maghrib di sana, dan diarahkan di lantai paling bawah. Nah, karena mungkin sekarang malam Jumat tanggal 3 Juni tahun 2021, kalau bulan Islamnya tanggal 22 ya, tanggal 22 bulan Syawal tahun 1442 Hijriah ini. Jadi pada malam Jumat ini penjagaannya super ketat ya sahabat ya. Beginilah kondisi di pelataran Masjidil Haram pada malam Jumat ini sahabat. Masya Allah tabarakallah rahman. Ini sahabat ya, jadi orang-orang pada keluar selesai melaksanakan sholat maghrib. Jadi mudah-mudahan aja ntar bisa masuk sahabat ya, bisa masuk untuk melaksanakan sholat Isya pada malam Jumat ini. Nah, ini ada anak-anak kecil sahabat ya, yang menawarkan tisu. Ini bukan orang Arab sahabat ya, ini orang-orang Barmawi. Jadi kalau bisa untuk mengasihi mereka itu sahabat, hindari ya. Kadang-kadang trik mereka ya, itu pura-pura nangis gitu supaya dikasih. Yang tadi itu ya, yang tadi yang saya video itu sahabat, itu orang-orang Barmawi ya. Dan kebetulan juga sahabat, saya ingin menginformasikan kepada sahabat semuanya, sudah resmi ya, haji untuk negara kita tercinta Indonesia pada tahun ini tidak ada resmi. Tadi siang ya waktu Saudi Arabia, kalau di Indonesia nggak tahu waktunya, waktu kapan itu, jam berapa, mungkin asar atau zuhur, wallahu alam. Menteri Agama Republik Indonesia mengumumkan bahwasanya tidak ada haji dari Indonesia pada tahun ini. Sedih sekali sahabatnya, kenapa tidak ada haji pada tahun ini. Ada sebabnya sehingga pada tahun ini tidak ada hajian sahabat. Nah, ini sahabatnya para pasukan pembersih lagi membersihkan pelataran Masjidil Haram. Ini yang setiap waktunya gitu, terus menerus setelah selesai sholat ya, selalu membersihkan pelataran Masjidil Haram. Jadi Masya Allah tabarakallah rahman, mereka ini ya, karena memang mungkin tugas mereka ya, tapi terus menerus ya dibersihkan oleh mereka ini. Masya Allah tabarakallah rahman. Subhanallah. Nah, ini sebelah kiri saya sahabat, Bab Malik Abdul Aziz. Ketika bulan Ramadan sudah jadi ya, dan dioperasikan, tapi sekarang ditutup lagi. Masya Allah tabarakallah rahman. Nah, di atas kita adalah jam yang tertinggi di dunia sahabat. Masya Allah tabarakallah rahman. Subhanallah, ramai ya sahabat pada malam Jumat ini. Oh subhanallah, Allahu Akbar. Ya, sekali lagi sudah jelas sahabat,
Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Yakut Khalil Qaumas, mengumumkan ya secara resmi bahwa untuk tahun ini tidak ada hajian dari Indonesia. Sebabnya, alasan beliau, Masya Allah Tabaraka Rahman, demi kesehatan dan keselamatan jamaah lebih utama dan didahulukan, menurut kata beliau. Masya Allah Tabaraka Rahman. Nah, ini pasukan pembersih ya sahabatnya, sangat unik menurut saya ya. Selalu ya, mereka ini yang akan membersihkan Masjidil Haram dan pelataran juga, begitu juga tempat motop. Masya Allah Tabaraka Rahman. Terus menerus dibersihkan sama mereka ini ya. Tapi mereka ini kerjanya kerja shift sih, tidak 24 jam atau tidak 12 jam kerjanya, 8 jam terus gantian begitu. Gaji mereka sedikit sih sahabat, setahu saya itu sekitar 800 real. Tapi mereka itu banyak dapatnya dari pemberian ya, dari orang yang bersedekah kepada mereka. Masya Allah Tabaraka Rahman. Ini hati-hati sama anak-anak yang seperti ini sahabat. Menurut saya sih harus hati-hati, karena ya selain mereka itu berdagang tisu, intinya mereka itu minta-minta juga dan kadang-kadang maksa gitu. Kalau ngasih tiba-tiba gitu kita ngasih 2 real atau 3 real, itu yang lainnya ntar pada nyamperin, ayo kasih saya kan, bahkan sengaja menangis gitu untuk supaya dikasih, mengemis. Jadi lebih baik hindari ya, karena takut terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan sahabat. Nah sahabat, sedih rasanya hati ini, dan hati ini bertanya gitu, kenapa hajian dari Indonesia pada tahun ini tidak ada? Mungkin ya secara yang saya tahu gitu, karena sebelumnya sahabat, sebelum ada pengumuman ya dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, tidak ada hajian tahun ini. Sebelumnya sahabat, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, yaitu Sukmi Disko Ahmad, mendengar informasi tidak ada kuota untuk jamaah haji Indonesia pada tahun ini. Sebabnya karena vaksin yang dipakai di Indonesia itu menjadi penyebab atau faktor tidak ada kuota dari pemerintah Saudi Arabia sahabat. Itu penyebabnya. Karena kalau kita lihat-lihat juga, dari 20 negara yang ditangguhkan penerbangannya, dan dari 20 negara itu ada 11 negara yang sudah diperbolehkan, nggak ditangguhkan lagi untuk masuk ke Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, ke kerajaan Saudi Arabia. Indonesia tidak ada di 11 negara tersebut. Nah, mungkin itu juga sebabnya ya. Alasan yang lainnya juga sahabat, sebagaimana apa yang saya tahu dan yang saya baca dan yang saya dengar, jadi pemerintah itu tidak mau kalau andai kata jamaah haji Indonesia itu berangkat, mereka itu akan terkena ya, akan menjadi klaster untuk penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Kan yang hajian itu banyak negara tuh. Nah, pemerintah tidak mau gitu, ntar jamaah haji Indonesia jadi klaster, jadi nular. Setelah menular, jamaah haji Indonesia menularkan virus itu lagi ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kan di Indonesia nih kita tahu COVID-nya semakin tinggi, tidak ada henti-hentinya, dan penerapan protokol kesehatannya juga yang dipandang oleh negara lain itu kurang
kurang bagus katanya gitu. Takutnya itu ntar jamaah Indonesia sebagai klaster penularan virus COVID-19 menuju ke orang lain. Ya wallahu a'lam sih. Itu informasi yang saya tahu dan yang saya dengar. Yang pada intinya ya sedih rasanya hati ini dan bertanya-tanya kenapa. Jawabannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas, demi kesehatan dan keselamatan jamaah diutamakan dan didahulukan. Itu sebabnya makanya hajian tahun ini dari Indonesia tidak ada. Masya Allah tabarakar rahman. Ya semoga sahabat tahun depan gitu hajian dari Indonesia ada, dan semoga walaupun tidak ada hajian tahun ini, setelah hajian semoga penerbangan internasional Saudi Arabia untuk Indonesia yang menuju ke Saudi Arabia dibuka oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga jamaah dari Indonesia bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi jamaah ya yang akan berangkat tahun ini dan tidak bisa berangkat, sudah pasti ya bersabarlah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Semuanya ada hikmahnya. Likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Mungkin itu lebih baik bagi jamaah yang akan berangkat tahun ini. Hanya Allah yang tahu. Tapi dengan niat yang tulus, yang akan haji pada tahun ini yang tidak bisa berangkat, semoga niatnya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, dicukupkan sekian terlebih dahulu dari video saya ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Kalau berkenan silahkan untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.